Pembicaraan kita secara nasional ini diawali adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya, tentang manajemen P3K ya, yang kemudian dilanjutkan dengan surat Menpan RB nomor B /185 /M .SM .02.03 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, menyikapi hal itu, kita di Sumatera Barat sudah membicarakan, mendiskusikan, dan tadi juga kita bicarakan bahwasanya sebetulnya masih ada peluang untuk pegawai honorer itu tetap bisa dipertahankan. Ya. Yang pertama sekali adalah sekaitan dengan yang bertugas di cleaning service. Nah, ini tetap. Kenapa? Karena memang itu pekerjaannya sangat penting dan khusus. Ya. Dan kemudian yang kedua itu untuk tenaga pengamanan, ya. Pengamanan. Ini juga tetap akan diperankan sesuai juga dengan peraturan pemerintah tadi. Demikian juga untuk driver, sopir. Dan kemudian juga ada peluang untuk di blood. Ya. Di kita di Provinsi Sumatera juga ada banyak blood. Nah, ini juga nanti juga peluang ditempatkan di sana. Ya, dan sesuai dengan pasal 3 Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang blood, ya, dan kemudian dipertegas lagi dengan surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B 997/M/M-01.00/2019 tanggal 26 September 2019 tentang transisi pengaturan pegawai non ASN pada blood, BLU dan blood. Nah, ini juga ada peluang di sini. Nah, kemudian juga ada tenaga itu yang akan berkemungkinan bisa dipertahankan berkaitan masalah tenaga IT, ya, yang bertugas di Kominfo, ya, Kominfo, dan kemudian juga karena inilah keahlian khusus, ya. Dan kalau seandainya ini rumahkan semuanya, tentunya akan berisiko pada pekerjaan kita, akan berisiko kepada tugas-tugas kita. Nah, termasuk juga di beberapa posisi yang lain. Jadi maka itu kita di pemerintah provinsi Sumatera Barat juga tetap mendorong untuk memprioritaskan CPNS atau P3K dari WNI nantinya. Jadi kita. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga memerintahkan kepada OPD-OPD di provinsi untuk melakukan kajian analisa jabatan, ya, dan kemudian juga ABK-nya, Pak. Analisa beban kerja dan peta jabatan. Nah, sehingga nanti kita juga akan menyurati ya, kementerian akan kebutuhan kita. Jadi itu makanya peluang itu juga terbuka. Nah, kemudian di samping itu juga kepada OPD juga kita sudah perintahkan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan. Ya. Jadi kita udah mengkaji, kemudian mengevaluasi, ya, dan kemudian juga melihat peluang-peluang. Jadi ada peluang, kemudian kita kaji, kita petakan, ya. Nah, sehingga ini akan menjadi komunikasi kita dengan
pihak, diantaranya dari Rakor Gubernur se-Indonesia. Ya, ini juga sudah kita sampaikan dan ini juga menjadi sikap bersama. Ya, sehingga dalam Rakor tersebut itu maka diputuskan untuk melakukan pengkajian ya terhadap PP yang bersangkutan. Dan kemudian juga kita juga sudah menyampaikan juga kemarin ke Komisi 2 DPR RI ketika berkunjung ke sini. Dan kemudian juga ketika saya ketemu dengan Ketua DPD RI, kemudian juga ini juga kita sampaikan. Dan nah, mudah-mudahan dengan upaya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, mudah-mudahan akan ada kesimpulan yang terbaik oleh pemerintah Republik Indonesia nantinya, karena ini permasalahan bukannya permasalahan di Sumatera Barat, tapi lah permasalahan nasional. Nah, itu makanya ada beberapa sikap. Nah, tentu kami yakin pemerintah pusat sangat arif di sini, ya, dan mudah nanti kearifan itu juga akan mengambil kesimpulan keputusan yang sangat tepat, ya, untuk pegawai honorer yang ada di Indonesia ini. Pak Kepala BKD, rekan-rekan pers yang hadir pada siang ini, pertama kami ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Nur, bahwa prinsip dari kebijakan nasional itu adalah seluruh pegawai non-ASN di luar outsourcing itu harus diberhentikan terhitung November tahun 2023. Nah, ini kan ada lagi rentang waktu dari Januari sampai November itu. Ini kan menjadi sesuatu yang rawan, ya, rawan, dan tentu semuanya harus kita persiapkan karena APBD 2023 itu Agustus sudah mulai bergulir, kan termasuk perencanaan sana, ya Bunda. Nah, ini tentu perlu kita sikapi, dan semuanya saya kira nanti akan ada garisan-garisannya dari pusat, apakah ini akan bisa dianggarkan tahun 2023 atau memang tahun 2024 yang tidak bisa dianggarkan lagi. Ini yang satu titik rawan yang bisa meragukan di daerah. Yang kedua, dari 12.000 pegawai non-ASN yang ada di Provinsi Sumatera Barat itu 12.000 lebih, itu ada yang outsourcing 1.000 sekian, 1.100 sekian lah. Dan itu tidak ada masalah. Artinya, kalaupun ada ruang setelah pemberhentian ini, pengangkatan mekanisme satu-satunya hanya melalui outsourcing. Nah, outsourcing kita itu sudah ada sekarang 1.100 lebih. Nah, nanti ruangnya itu bagi daerah adalah melalui outsourcing, artinya melalui pihak ketiga, tapi untuk 3 kategori: pengamanan, kebersihan, dan sopir. Nah, tentu daya tampungnya juga akan sangat terbatas, walaupun ada ruang, tapi daya tampung sangat terbatas. Kalau di Blut juga ada kriteria profesional di sana. Nah, ini tentu perlu pendalaman juga, seperti apa ruangnya nanti yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menampung tenaga kerja yang untuk di Blut itu sendiri. Kalau untuk tenaga IT itu mekanismenya sama dengan pengadaan barang dan jasa. Itu jasa konsultasi atau tenaga ahli namanya, dan itu nanti kontraknya kontrak tahunan. Artinya sama dengan pengadaan barang dan jasa biasa. Artinya mungkin tenaga IT yang ada di Kominfo itu nanti akan dilelang ke perusahaan lah yang nanti akan memasuk kebutuhan kita sesuai dengan tenaga-tenaga ahli yang diinginkan. Jadi tenaga IT itu tidak tertutup sama sekali, tapi mekanismenya kita tidak bisa rekrutmen sendiri, tapi harus melalui pengadaan barang jasa. Jadi itu saja yang ingin kami tegaskan Pak Gub di dalam mekanisme terhadap peluang yang masih ada. Dan yang pasti saudara-saudara semua, dari peluang-peluang yang ada itu tentu sangat sedikit, ya, kita akan dapat menampung dari 12.000 lebih itu. Kemungkinan dengan mekanisme yang masih terbuka itu paling-paling saya kira sekitar, ya paling-paling sekitar 20% lah kita bisa menampung dari 12.000, ya. Dari potensi yang ada itu paling-paling sekitar
sekitar 2000-an lah Pak. Ya, dari ruang yang ada, mekanisme yang ada itu paling banyak sekitar itulah. Artinya tentu ini harus kita sikapi dari awal, dan sampai saat ini saya kira semua daerah masih menunggu dan masih berjuang untuk bagaimana ini perlu dipertimbangkan kembali. Yang pertama, kita Provinsi Sumatera Barat untuk menampung tenaga non-ASN ini juga sudah mengusulkan formasi P3K ke pusat dengan total 1.829 yang terdiri dari guru 1.601 dan non-guru 228. Ya. Ini upaya kita bagaimana bisa menampung tenaga non-ASN ini nanti bisa lulus atau bisa masuk ke formasi P3K. Tapi kita masih menunggu kepastian dari Kemenpan RB berapa nanti formasi tersebut yang disetujui. Tapi kita sudah berupaya. Itu kemudian juga Pak Gubernur sudah mengarahkan kepada kita dari BKD agar seperti yang disampaikan Gubernur tadi, kita melakukan penataan pegawai untuk mengantisipasi kalau memang kebijakan ini tetap dilaksanakan, terutama untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan, kita melakukan penataan pegawai sehingga fungsi pelayanan itu kita pastikan tetap terlaksana dengan baik. Akor dengan Gubernur se-Indonesia. Nah, ini sudah menjadi sikap bersama. Ketua APSI ini kan Pak Anies Baswedan. Berarti nanti beliau akan menunjuk nanti beberapa orang gubernur. Ya, nanti tentu akan menghadap kepada mungkin sampai kepada Pak Presiden. Gitu. Jadi sehingga memang nanti ada hal yang lebih tepat. Kita pun juga di pemerintah provinsi melakukan kajian, ya, yaitu dengan menata kepegawaian itu. Ketika nanti ini termasuk pegawainya itu sendiri, jadi jabatannya yang mereka tinggalkan ini, nah sampai itu makanya nanti kita berhitung di sana nanti kita analisa jabatannya. Dan kemudian siapa yang akan mengisinya ketika ini dia akan mengisinya, yang pertama. Jelas ini kita lakukan kajian, nggak bisa karena masalah ini jangan, nggak boleh ini pekerjaan pemerintah ini terganggu, ya. Nah itu makanya kita hati-hati dalam melakukan kajian ini. Nah kemudian yang kedua, bagi saudara kita yang terdampak, itu makanya tadi kita petakan juga. Nah inilah yang akan kita gerakkan nanti dinas-dinas yang terkait, tenaga kerja, kemudian koperasi, dan kemudian juga beberapa OPD yang lain untuk melakukan peningkatan SDM, pembekalan terhadap teman-teman kita ini. Kapan perlu barangkali mungkin nanti kita bersama juga dengan perbankan. Ya, kenapa? Karena kita juga sudah ada punya si mama, si mama yang juga akan bisa memberikan penguatan kepada teman kita ini. Jadi artinya tidak kita lepas gitu saja, ya, karena mereka sudah punya jasa yang besar juga kan. Nah, pasti kan tugas kita juga. Jangankan yang ada, yang di luar itu juga sini kita jangkau kan dengan program kita 100.000 entrepreneur itu kan untuk menjangkau potensi-potensi yang ada di luar untuk kita perankan sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada di pemerintah ini.